nomor 2, rangkaian RLC seri, hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing bernilai. 300 ini R-nya ya, lalu 0,9 Henry ini L, 2 mikro itu C, 2 mikrofarad. Mikro itu 10-6, hati-hati ya. Kemudian dihubungkan dengan tegangan efektif, tegangan itu VF, dan frekuensi sudut itu berarti omega karena radian per sekon satuannya. Tentukan impedansi arus efektif. Kita tulis saja di sini ya. Kita tulis saja ditanyakan. Dita itu ditanyakan. Yang A untuk ditanyakan impedansi itu Z impedansi ya. Kemudian B arus efektif berarti I efektif. Nah gini, untuk harus untuk semuanya ya, total berarti. Dan arus maksimum berarti I efektif dan I maksimum gitu ya. Dan C tegangan efektif masing-masing komponen. Oh iya, komponennya itu ada 3 kalau kita lihat ya. Ada R, L, dan C. Jadi V-nya juga VR, VL, dan VC ya. Tegangan efektif dari R, tegangan efektif dari L, tegangan efektif dari C. Nah, gitu ya. Kemudian yang D adalah tegangan maksimum masing-masing komponen, berarti V max. Masing-masing berarti ada R ya, lalu V max L dan V max tegangan maksimum C. Nah, gitu. Kemudian E kita lihat faktor daya itu cos theta. Saya pakai Q biar cepet ya. Yang F sudut fase, nah ini Q-nya berarti. Yang G daya disipasi daya itu P. Yang H sifat rangkaian, banyak sekali ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Wah, ada. Untung nggak ada I, J, K, L dan seterusnya ya. Ya, mari kita selesaikan satu persatu, pelan-pelan saja. Yang A dulu. Z, bagaimana menghitung Z? Nah, ambil yang di bawah. Di bawah ini ada rumus ya. Ada P, ada cos, ada V, ada Z, ada I, ada tangan. Ini saya ambil yang Z. Yang Z ini kita ambil. Nah, gitu. Nanti kita taruh ke atas. Nah, ini rumusnya. Terlalu bersemangat ini. Maaf, sebentar. Saya ulangi lagi. Nah, ini taruh ke atas. Inilah rumus dari Z ya. R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat kemudian di akar. Ini kayak Pitagoras ini ya. R-nya sudah ada ini ya, 300 resistor. Tapi XL XC-nya belum. Jadi kita harus hitung dulu XL dan XC ya. XL dulu, XL sama dengan XL adalah omega kali L. Nah, itu XL. Omega, masih ingat omega? Omega itu yang lambangnya kayak huruf W. Ya, kayak huruf W ya, tapi sebetulnya bukan huruf W. Nah, ini omega ini. Nah, ini omega. Kita masukkan ya. Omega itu artinya kecepatan sudut. Ya, kita masukkan di sini. Dari soal diketahui frekuensi sudut ini 1000 ini. Ini adalah omega. L-nya 0,9 ya, induktor 0,9. Dari sini kita bisa memperoleh angka 1000 kali 0,9 itu 900 gitu ya, ohm. Ini adalah XL. Lalu kemudian kita hitung XC.
bagaimana dengan XC? Kalau XL itu omega L, XC adalah 1 dibagi, nah ini omega kali C. Nah, 1 dibagi omega kali C itu XC. Wah, ini. Jadi pakai seper ya. Kita masukkan bilangannya. Kita tulis dulu rumusnya, ini omega kali C. Nah, tulisannya jelek ya, nggak apa-apa. Kita masukkan di sini 1 dibagi omeganya adalah 1000. C-nya dari soal diketahui 2 kali 10 pangkat min 6 ya. 2 kali 10 kasih min 6. Ini, nah ini kasih min 6. Nah, kemudian kemudian kita masukkan lagi 10 pangkat min 6 ini naik jadi 10 pangkat 6 gitu ya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil perhitungan 10 pangkat 6 itu 1 juta ya, dibagi 2 kali 1000, 2000. Nah gitu, 1 juta dibagi 2000. Nah ini perhitungan biasa ini ya. Kalau kita coret-coret, jadi tinggal 1000 bagi 2, 500 ya. Nah ini adalah XC. Jadi kalau XL min XC kita bisa tuliskan di sini. XL min XC sama dengan XL-nya 900 dikurangi XC-nya 500. XL min XC diperoleh 400 ohm. Baru kita masukkan ke Z. Nah, sini Z-nya. Ya, pakai Pak, maaf suaranya ke-mute. Permisi Pak, di saya nggak kedengeran suaranya. Iya Pak, suaranya ke-mute. Nah, ini sudah. Nah, sudah terdengar kembali? Sudah Pak. Oke, Sudah sip. Pak. Ya. Nah, di sini terlihat Z-nya 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat. Kemudian di akar ya. 300 itu 9, kemudian 4 itu 16 ya kan. 9 dan 16, maka pasangannya mesti 5 ya kan, 3, 4, dan 5 gitu ya. Pitagoras aja. Maka sini mestinya hasilnya adalah 500 ohm gitu. Jadi kalau 300 400 pasangannya kan mesti 500. Kalau mau dihitung sendiri boleh. Ini yang A ya, Z. Kemudian yang kedua, yang B, I efektif. I diperoleh dari, nih rumusnya ada di bawah. Saya taruh ke bawah. Nah ini, I-nya V per Z ini ya. Ada yang kuning ini I V per Z. Sehingga V-nya dari soal ada tegangan efektif tadi ya. Nah ini tegangan efektif ini 50
Z-nya 500. Nah, jadi kita bisa menghitung dengan ya I efektif adalah V total dibagi Z. Nah, sehingga 50 efektif ya, diketahui ini ya, tegangan efektif dibagi Z-nya 500. Nah, gitu. 50 dibagi 500 sama dengan 5 bagi 50 ya, atau 1/10, 0,1 ampere. Ini I efektif. Sedangkan I maksimumnya, kan ada dua I efektif dan maksimum ya. I maksimum dari rumus ini ya, untuk maksimum itu efektif kali akar 2. Jadi I efektif kalikan akar 2. Nah, gini. Inilah I maksimum. Jadi 0,1 akar 2. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan akar, ya, belum tertulis di sini. Nah, ini akar. Jadi, nah, ini adalah I efektif kali akar 2 I maksimum. Kemudian yang C, V efektif untuk R, L, dan C. Nah, ini ada 3 ini. Kita selesaikan yang C ya. V efektif untuk R ya, berarti V efektif untuk R sama dengan V itu kan I kali R. Nah, gitu ya. Berarti I efektif kali R gitu ya. Karena ini yang R yang ditanyakan. Sehingga kita bisa menuliskan I efektif ada 0,1, R-nya adalah 300. Nah, gini, sehingga 300 kali 0,1, 30 volt. Kemudian V efektif untuk yang L. Untuk yang L kita masukkan I efektif kalikan berarti XL. Gitu, ya. 0,1, nah, nolnya pakai, nah ini 0,1 kalikan XL-nya tadi kita sudah hitung 900. Nah, gini, sehingga 90 volt. Dan yang ketiga, V efektif untuk C. Ini sama dengan I efektif kali XC. 0,1 kali 900, maaf, bukan 900 ya, 500 ini ya dari perhitungan tadi. Nah, gini, diperoleh 50. Nah, ini adalah V efektif untuk masing-masing komponen. Ya, kemudian yang D, V maksimum untuk masing-masing komponen. Nah, ini yang D, Vmax untuk R. Vmax itu kan nilai maksimum itu nilai efektif kali akar 2. Sehingga kita bisa masukkan saja efektifnya itu 30 kalikan akar 2, kan langsung aja ya. Jadi 30 akar 2 gitu aja. Itu lebih cepat. Dan untuk V maksimum untuk L ini juga sama. Jadi tinggal 90 akar 2 gitu aja kan. Nah, gini. Dan yang ketiga untuk V maksimum yang C, V ini ya, maaf ya. V maksimum untuk yang C diperoleh 50 kali akar 2. Oh. Kita tinggal memasukkan akarnya sekarang. Nah, gini, jadi dikalikan akar 2 semua. Nah, gini. Ini juga akar 2. Wah, akar 2-nya terlalu muter yang ini ya. Kita ulangi yang terakhir ini ya. Nah, gini, dah.
Ini adalah tegangan maksimum untuk masing-masing komponen. Ini baru D ya. Masih ada E, F, G, H. Wah, mantap. Yang E sekarang. Yang E adalah faktor daya. Faktor daya adalah cos. Ya, kita tulis ini cos theta. Cos theta dari rumus, kita lihat sebentar rumusnya ke bawah sini. Nah, ini. Nah, ini di sini ada cos theta R per Z. Kita pakai R per Z aja. Ya, cos theta adalah R per Z ya. R tulis ini R dibagi Z. Ya, R bagi Z. Nah, kita masukkan nilainya sekarang. R-nya itu tadi berapa R-nya ya? 300. Z-nya 500. Jadi kalau 300 dibagi 500 kita mendapatkan 0,3 bagi 5 ya, 0,6. Nah, inilah faktor dayanya atau cos theta-nya. Kemudian F adalah theta sudutnya. Nah, sudutnya kalau cos theta-nya adalah 0,6. Nah, berapakah sudutnya atau theta-nya? Ada yang tahu berapa? Cos yang bernilai 0,6. Berapakah sudutnya? Halo, cos yang bernilai 0,6. Berapa sudutnya? 60, Pak. Kurang tepat kayaknya ya. 60 itu 53. kalau tidak, Berapa? nah 53 ya. Betul, 53. Ini kan pasangannya sama sin yang bernilai 0,8 nah gitu ya. Nah, betul, itu pelajaran kelas 10 kalau nggak salah. Di 53 nilainya. Oke, kemudian yang G, P, daya. Oke, yang G adalah P atau daya. Kita lihat P-nya apa, kita pakai rumus ini aja ya. I efektif kuadrat kali R. Nah, ini ya. Kita masukkan rumus dayanya. Copy saja supaya tidak perlu nulis karena ada kuadrat-kuadrat ini kelamaan nanti ya. Nah, saya copy aja. Kok agak muter ini ya. Tidak terlalu kelihatan ini. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini adalah untuk menghitung P atau daya. Ternyata masih agak kesulitan. Ya sudah, kita masukkan saja pakai rumus manual, tidak apa-apa. I efektif kuadrat kalikan R gitu ya. Nah, I efektif kita peroleh dari yang B 0,1. Tapi nanti kuadrat jangan lupa, baru kalikan R-nya 300. Nah, kita masukkan I efektif kuadrat di sini. Jadi 0,1 kuadrat. Nah, 0,1 kuadrat itu 0,01. Nah, kali 300. Nah, gini. 0,01 kali 300 berarti 3 ya. Karena 0,01 itu 1/100. 3 watt. Nah, ini dayanya. Oke. Terakhir yang G. Wah, mantap sekali. Sifat. Sifatnya apa? Yang H, maaf. Sifat. Untuk melihat sifat, lihat tulisan merah ini. Kalau XL lebih dari XC induktif, XL kurang dari XC kapasitif, XL sama dengan XC resistif. Nah, yang mana sifatnya ini ya? Kita lihat XL dan XC-nya ya. XL-nya 900, XC-nya 500. Nah, gitu. Kesimpulannya XL dengan XC lebih besar yang 900 ya. Yang XL kan gitu. XL lebih besar daripada XC gitu. Sehingga sifatnya yang mana yang tepat? Yang mana jawabanmu? Induktif, Pak.
Induktif, betul. Yes. Nah, inilah pembahasan nomor 2, sudah 2:30 lebih ya. Wah, mantap. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Silahkan kalau ada yang mau Belum tanya. ada, Pak. Oh, belum ada ya sudah. Aman. Nanti ini akan saya kirim ya, saya kirim ke grup seperti biasa untuk bahan belajar. Nomor 3 dan 4 kerjakan di rumah. Nomor 4 itu soalnya hampir mirip dengan nomor 2, hanya bilangannya beda ya. Itu aja. Nomor 3 itu sama dengan sifat-sifat.